Fernando Forestier jauh kepada umpan yang baik kepada Matt Davis ya. Kosong di sini. Umpan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya Aju Utama. Nah, kalau kemarin kita sudah cakap reaksi selepas perlawanan JDT melawan Zenit Saint Petersburg, dan kita tahu juga player JDT sudah balik ke Malaysia dari postingan official Johor. Nah, kita coba tengok momentum-momentum yang terjadi antara Zenit melawan JDT. Walaupun kita tahu JDT kalah 3-0, tapi ada beberapa peluang yang harusnya jadi momentum JDT untuk mendapatkan jaringan. Nah, ini dari officialnya channel JDT, dari JDT TV ya, mungkin angle-nya agak berbeda daripada yang kita tengok di YouTube kemarin. Langsung saja kita tengok videonya. Selamat datang di JJS Reaction. Ya, langsung saja kita menuju untuk channel JDT TV. Jom kita tengok. Ya, di sini kita tengok bagaimana Diogo yang menjadi starter ya. Kita lihat Nathanael Hongwan kerjasama dengan Juan Muniz. Feroz Baharudin ini menggunakan 3 back ya. Ya, bekerja sama dengan Nathanael Hongwan sangat baik kepada Arif Aiman. Nah, kita lihat inilah gol pertama dari Zenit ya, yang sebenarnya simple saja ya. Ini bukan dari skema permainan dari Zenit ya, tetapi lebih ke bola mati yang berhasil dimanfaatkan oleh Zenit ya. Dan sini kita lihat Farizal tidak boleh berbuat apa-apa karena memang cukup jauh dari jangkauan ya. Dan ini gol yang mudah ya, harusnya macam ini tak terjadi. Dan kita tengok Jordi Amat juga sangat kecewa. Nah, ini Malcolm ya. Ya, kita tengok tadi gol kedua dari Malcolm ya. Itu juga kejelian dari Malcolm ya, dari jarak yang cukup jauh melakukan pressing dan tak boleh dijangkau oleh Farizal Marlias. Malcolm ini player yang paling bernilai dimiliki oleh Zenit Saint Petersburg. Usianya masih 25 tahun dan Malcolm ini pernah membela JDT, bukan, maksudnya pernah membela klub yang secara seragam hampir mirip dengan Johor Darul Ta'zim, yaitu Barcelona ya. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Dan pemain-pemain yang secara harga tidak jauh berbeda dengan Malcolm pun banyak. Bahkan sosok Malcolm ini kalau kita tengok di Transfermarkt kurang lebih itu 110 juta ringgit Malaysia. Itu nilainya lebih banyak daripada semua pemain dari Johor Darul Ta'zim. Memang gila ya ini kemampuan dari Malcolm. Kita lanjut, itu juga gol mudah ya dari Zenit ya. Fernando Forestier dengan kegigihannya berhasil ke Diogo. Ya, kita tengok pelanggarannya, walaupun Diogo tidak melanjutkan dribblingnya, tapi kita tengok memang Diogo ini karakternya agak sedikit berbeda dengan Bengtson ya. Kalau Bengtson mungkin ketika dia diberi kesempatan untuk soloran atau menunjukkan dribbling ataupun kecepatan, itu lebih berfungsi baik Bengtson menurut aku daripada Diogo. Diogo lebih menurut aku taktikal yang finishing gitu. Jadi nampaknya ya agak sukar kalau Diogo ini menyisir dari sayap macam tadi ya. Fernando Forestier jauh kepada umpan yang baik kepada Matt Davis ya. Kosong di sini. Umpan tarik. Nah, ini sayang sekali ya momentum kesempatan dari Diogo. Umpan yang sudah sangat baik dari Matt Davis gagal dimanfaatkan Diogo menjadi sebuah jaringan ya. Kalau mungkin ini jadi gol, tentu akan membuat persaingan makin ramai di perlawanan itu. Ya, kembali Malcolm kerjasama shooting ya. Kali ini Farizal Marlias berhasil menepis. Nomor 11. Nah, ya kembali ini nomor 11 memberikan semacam kayak rembatan tapi jadi hantaran ya, yang akhirnya mengelabui Farizal Marlias. Tapi sebenarnya Farizal Marlias sudah melakukan penyelamatan ya, tapi memang penyelamatannya kurang optimal sehingga reboundnya itu dimanfaatkan oleh pemain Zenit nomor 11. Kalau tak salah juga ini juga pemain dari Brazil ya, dengan nilai yang cukup tinggi pasarannya. 3-0.
Nah, di sini kita tengok bagaimana Jordi Amat sudah ada di depan, padahal beliau posisinya adalah center back. Dan kita tengok juga selepas 3-0, Jordi Amat kita tengok beberapa kali berada di tengah dan posisinya lebih macam DMF ataupun CMF dibandingkan center back ya. Jadi nampaknya cukup gregetan nih Jordi Amat. Kita lihat Diogo umpan kepada Fernando Forestier. Dan di sini pelanggaran, dan tadi ya ketika ada gestur dari Fernando Forestier akan melakukan kick in dengan cepat ataupun free kick dengan cepat, itu dihentikan oleh player dari Zenit. Ada Juan Muniz dan juga Fernando Forestier di sini. Nah, ini berhasil diselamatkan ya. Jadi sebenarnya udah ada 2 peluang dari JDT ya. Kita lihat Jordi Amat. Ya, cukup berani Jordi Amat mengamankan bola. Juan Muniz kepada Fernando Forestier. Di sana ada Oscar Arribas. Ya, ini second half. Matt Davis berikan kepada Syafiq Ahmad tadi maksudnya. Ya, di sini babak kedua Shihan Hasmi sudah masuk ya. Ini juga pasti keinginan para penyokong yang menonton perlawanan tersebut dari YouTube ya. Menginginkan nampaknya karena tak puas dengan performa Farizal Marlias di babak pertama. Peluang untuk Zenit. Ya, save yang baik dari Shihan. Nampak kokoh ya Shihan di bawah gawang dari Johor Darul Ta'zim. Afik Fazail berikan kepada Feroz. Di sini Sahrul Ustadz sudah ada ya. Nazmi, Feroz. Ya, Nazmi jauh. Sangat baik kepada Sahmi Safari tadi. Matt Davis mencoba masuk tapi terjadi sebuah pelanggaran. Feroz intercept. Nazmi, Afik Fazail. Nampak cukup padu ya pemain-pemain ini ya. Ya, jarak jauh tapi masih bisa ditangkap oleh kiper dari Zenit. Sekaligus kapten ya. Ini kiper dari Rusia. Ya, Arif Aiman yang cukup kesulitan ya. Akhirnya lebih mencoba masuk dari lini tengah dan mendapatkan pelanggaran. Juan Muniz. Hampir saja ya, masih melebar. Matt Davis. Sahmi Safari. Arif Aiman. Sebuah skillful yang ditujukan oleh Arif Aiman. Dilanggar ya oleh pemain Zenit. Oscar Arribas, sebuah gerakan yang mengolong ya. Sangat baik Oscar Arribas. 4 pemain Zenit membayangi tapi berhasil diintercept. Afik Fazail berikan ke pemain muda JDT. Shooting ditepis. Nazmi. Sahmi Safari, gerak tipu dari Ramadan, umpan tarik. Ya, umpan tarik yang dilakukan oleh Ramadan ya. Ditujukan kepada Syafiq Ahmad ya, tetapi terjadi handsball di sana. Nah, ini kesempatan JDT kembali untuk mendapatkan jaringan, tapi penaltinya tak masuk ya, karena melebar. Ya, itulah hasil dari kemenangan Zenit Saint Petersburg tersebut 3-0 atas Johor Darul Ta'zim, di mana di babak kedua tak ada gol untuk Zenit ya. Dan di sini kita tengok sebenarnya menurut aku ini bukan skuad terbaik dari Johor Darul Ta'zim ya, walaupun dominannya memang skuad terbaiknya, karena menurut aku lebih better Backson ya dibandingkan Diogo. Mungkin untuk kiper ketika melawan size yang lebih besar, Shihan Hasmi mungkin lebih jadi pilihan ya, tetapi diturunkan Farizal. Kemudian soal siapa lagi ya yang aku mau, Diogo Backson, Farizal
Farizal tadi ya, terus apalagi ya, siapa ya, aku kayaknya ada satu lagi ya sebenarnya yang agak kurang berfungsi, siapa nih? Ya intinya itulah pokoknya, dari situ saja sudah kita tahu, harusnya, bukan itu. Mungkin di lini tengah juga, tapi sudah oke sih, Wan Munis juga menurut aku lumayan ya, Wan Munis, Nathaniel Hongwan sudah banyak mendapatkan kesempatan, ditambah Afiq Fazail, itu, sudah oke ya. Jadi menurut aku ya mungkin ini selain memang Baeksen dan juga, si Han ya dengan formasi yang ada mungkin ya itu tetap itu yang terbaik ya. Tapi terlepas apapun, banyak yang setuju bahwa ya wajar saja ya JDT kalah dengan Zenit, yang penting pengalaman yang didapat dan yang menarik selepas, ini juru latih dari JDT menginginkan untuk upgrade lagi ya untuk TC-nya musim depan itu di Eropa. Ini patut kita tengok apakah hal ini benar terjadi atau tidak. Nah mungkin itu dulu untuk reaction ini, kalau ada kesilapan aku mohon maaf.